Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di channel RR Instant. Oke, di video kali ini aku nggak akan nyampein unek-unekku yang kayak biasanya ya. Tapi kali ini aku akan coba untuk ngasih saran gitu, rekomendasi lah ke kalian semua, terutama wibu newbie, pemula yang baru masuk ke dunia ini. Saranku nih buat kalian yang baru aja suka atau enggak sedikit tertarik sama anime, kalian harus mulai dengan genre-genre yang happiness dan cheerful serta yang fresh, supaya nanti kalian bakal enjoy terus bawaannya pas lagi nonton. Nggak kayak aku yang pertama kali nonton anime langsung nontonin anime-anime gore kayak Bloodsie dan juga Corpse Party yang buat aku pengen muntah terus setiap ingetnya. Udah gitu coba nanya-nanya ke teman-teman yang lain yang sudah pada suhu di dunia wibu, malah dikasih anime paling plot twist yang set ending banget yang buat aku pengen maki-maki tuh orang sampai sekarang. Udah mood hancur dah udah. Tapi karena aku baik ke kalian semua, wahai viewersku, aku gak mau kalian juga ngalamin hal kayak aku tadi. Jadi untuk mendongkrak mood kalian, para wibu newbie, aku bakal ngasih rekomendasi anime-anime komedi ya ke kalian semua. Ya, mungkin ya kali ini cuma 5 aja dulu lah ya. Ntar kalau kalian suka, aku bakal bikin part keduanya, oke? Tapi sebelum aku mulai nih, buat kalian yang baru mampir ke channel ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis dan halal ya. Oke, aku mulai dulu dari nomor yang kelima. Yang kelima adalah Defrag. Aku bakal ngasih sedikit sinopsisnya. Cerita pada anime ini berfokus pada anak SMA bernama Kazama Kenji yang ngaku-ngaku jadi anak berandalan. Kazama Kenji ini punya penampilan yang cukup sangar dari anak SMA lainnya. Jadi ya dia itu agak nakutin lah gitu. Nah, awal mula cerita si Kenji ini ketika dia bertemu sama seorang siswi yang berasal dari klub pencipta game di depan sekolah. Dan pertemuan itu terjadi lagi ketika si gadis itu sedang bermain kembang api di dalam ruangan klub. Si Kenji dan dua temannya ini ngelihat jadi panik dan buru-buru gitu madamin api dan nasihatin si gadis itu supaya jangan mainin api lah, jangan mainin kembang api lah dalam ruangan. Emang goblok ya. Nah, karena itu tadi adalah kesalahan para gadis-gadis sengklek dari klub pencipta game, dua temannya si Kenji ini dibuat pingsan agar bisa ngelupain kejadian itulah. Sementara si Kenji ini bisa lolos karena dia langsung lari waktu mereka lengah. Nah, sebenarnya si klub pencipta game ini lagi terancam bubar karena kurang anggota. Dan si ketuanya ini yang ngidupin kembang api di ruangan itu tadi udah tertarik sama si Kenji buat jadi anggotanya. Si Kenji yang tadinya berhasil lolos ketangkep lagi sama mereka dan diancam bakal disiksa kalau nggak mau masuk klub mereka. Semenjak dia gabung sama itu klub, jadi kayak banyak banget kejadian kocak dan lucu yang terjadi. Anime ini rilis pada tahun 2014 kalau nggak salah dan punya 12 episode. Ya samalah kayak anime-anime lainnya. Recommended lah pokoknya. Yang keempat adalah Grand Blue. Anime yang punya setting lautan ini rilis di tahun 2018. Si tokoh utama namanya Iori adalah seorang maba di salah satu universitas di kota masa kecilnya dulu. Dan di kota itu si Iori ini tinggal di rumah pamannya yang punya toko di pinggir pantai. Pamannya Iori ini punya dua anak perempuan yang dengan kata lain adalah sepupunya Iori dan sekaligus teman masa kecilnya. Teman masa kecil sudah sering ya di anime. Karena tinggal di dekat pantai, si Iori ini banyak kenal sama orang-orang yang suka sama kegiatan diving. Kebanyakan orang-orang itu adalah orang-orang goblok yang hobinya nggak pakai baju. Dan si Iori yang sifat awalnya ini pemalu dan sopan, sedikit demi sedikit terpengaruh oleh kebiasaan mereka. Hobinya telanjang cuy. Keseharian si Iori sama orang-orang itu banyak banget mengandung adegan-adegan ben lucu yang buat aku nggak bisa nahan ketawa. Anime ini punya 12 episode dan menurutku wajib ditonton karena masih fresh gitu. Yang ketiga adalah Hataraku Mau Sama. Anime yang satu ini menurutku cukup nggak biasa banget karena jadiin iblis sebagai bahan komedi. Anime yang rilis tahun 2013 ini bertemakan demon cuy. Awal mula kisahnya ketika si Raja Iblis dan jenderalnya diusir paksa oleh para pahlawan di dunia lain. Dan si Raja Iblis ini kabur gitu ke bumi, spesifiknya ke Jepang. Nah, untuk kembali lagi ke dunia asalnya itu, si tokoh utama Mao Sado harus mengumpulkan kembali energi sihirnya. Ya gitu juga dengan si jenderalnya, Asia Shiro. Mau gak mau mereka harus tinggal di Jepang sampai mereka dapat energi yang cukup. Tapi karena biaya hidup di Jepang ini yang tinggi, kedua iblis ini pun harus bekerja supaya mereka bisa dapat rumah dan makan.
Makanya lah judul anime ini Hataraku Mau Sama, yang kalau di Indonesia ini tuh jadinya Raja Iblis Kerja Paruh Waktu. Anime ini punya 13 episode yang sangat-sangat kocak cuy. Baru kali ini aku nontonin setan ngelawak lebih dari anggota OVJ. それはどう考えても理不尽じゃね？なんで知っただけで魂持ってかれんだ？たまたま偶然しちゃったらどうすんだ？魔王様、落ち着いてください。そもそも佐々木さんが生まれる前からあるという開かずの教室の七不思議の話になぜ携帯電話が出てくるんですか？確かに。出たわね、化け物！ Oke, yang kedua adalah bakat to test. Cerita di anime ini berpusat pada siswa SMA yang namanya adalah Yoshi Akihisa. Si Akihisa ini diceritain sebagai orang yang super goblok. Karena kegoblokannya itulah dia masuk kelas F yang digambarkan sebagai kelas terburuk. Tapi di sekolah tempat Akihisa belajar itu ada satu ujian khusus yang harus diikutin kalau mau tukar fasilitas dengan kelas lain. Nah, ujian itu namanya ujian pemanggilan makhluk. Makhluk yang dipanggil disuruh gelut satu sama lain dengan menjadikan nilai suatu mata pelajaran sebagai attack point, defense, agility, dan segala macam yang konsepnya hampir sama mendekati game. Lepas dari itu, banyak banget keseruan dan kelucuan yang gak henti-hentinya buat aku ketawa cuy. Anime yang rilis tahun 2010 ini punya 2 season. Season 1 dan season 2 sama-sama punya 13 episode. Ya walaupun anime ini sudah 10 tahun, bisa dibilang biarpun old tapi gold. Hahaha. Yang pertama ada Danshikokose no Nichijou. Anime ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari anak cowok SMA yang sekolah di khusus sekolah cowok. Bisa dibayangin nih kehidupan sekolah mereka yang super absurd yang terjadi ketika cuma ada cowok di sekolah. Keseharian mereka yang biasa ini entah kenapa selalu membuat aku kesusahan nahan tawa cuy. Aku jadi kepikiran gini, apa semua anak cowok SMA di Jepang itu se-freak ini ya? Ya sehabisnya semua kejadian di anime itu sebenarnya kehidupan sehari-hari sekali gitu. Asik. Tapi karena bumbu konyol dan tolol lah yang mengindahkan mereka. Buat kalian ibu cewek ini, mungkin kalian akan punya pandangan lain ke cowok setelah nonton anime ini. Anime ini rilis tahun 2012 dan punya 12 episode dan 7 episode spesial. Lagi-lagi aku akan bilang anime ini adalah biarpun old tapi gold. Oke teman-teman semua, segitu dulu rekomendasi anime komedi yang bisa aku kasih ke kalian semua. Semuanya lucu ya menurutku. Tapi kalau kalian nggak bisa ketawa setelah nonton semua yang aku sebutin tadi, aku ragu kalau kalian masih jadi manusia. Bercanda pak, jangan dibawa serius. Oke, kalau kalian suka dengan konten video ini silahkan tekan tombol like, share ke teman-teman kalian semua biar mereka juga tahu rekomendasi ini, serta subscribe channel ini juga supaya aku lebih banyak mendapatkan dorongan motivasi untuk bikin video-video terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian pengen aku buat rekomendasi anime-anime dan video selanjutnya. Oke, bye-bye.